ghibah itu dilarang ya. Tapi ketika ada suatu tujuan maslahat menjadi boleh. Baik, ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh secara syariat kita menanyakan sifat seseorang melalui temannya, di mana kedudukan orang tersebut adalah besan dari si fulana, dan yang disuruh bertanya di sini adalah saya, Ustadz. Fulana meminta tolong saya begitu, Ustadz. Barakallahu fiik. Si fulanah A berbesan dengan si fulanah B. Yang bertanya ini C, katakan ya, disuruh oleh si A, tolong tanyakan dong tentang tolong tanya tentang karakter sifatnya gimana gitu ya, begitu ya. Pertanyaan kita, ada keperluan apa? Jadi si C ini disuruh oleh si Fulon A untuk menanyakan tentang karakternya dia, besannya, untuk menanyakan karakter kalau besannya sini berarti sudah jadi, Ustaz ya? Sudah jadi. Besan sudah jadi kan? Sudah jadi. Makanya ada keperluan apa? Ini kan pertanyaan kita. Seandainya tidak ada keperluan apa-apa dan malah yang terjadi adalah fitnah, kerusakan, yo po nanya-nanya kayak gini gitu ya, jangan. Tapi kalau misalnya ada tujuan yang baik gitu ya, ghibah itu dilarang ya. Tapi ketika ada suatu tujuan maslahat menjadi boleh. Misalnya di depan hakim, yang namanya hakim itu kan harus mendapatkan data lengkap dan apa adanya. Nah, kalau misalnya orang yang konsultasi kepada hakim atau minta solusi dari hakim, dia menyembunyikan sesuatu, takut ghibah, malah tidak beres. Tidak akan didapatkan solusi yang semestinya. Kalau dia menyembunyikan sesuatu, saya takut ghibah, ya gak bisa. Dalam hal ini ghibah itu boleh. Nah, makanya kita bertanya, si fulan yang disuruh ini ada keperluan apa? Sehingga si fulan A menyuruhnya untuk menanyakan kepada si fulan B yang tidak lain dari biasanya sendiri, karakternya gimana, ada keperluan apa? Itu pertanyaannya. Kalau gak ada apa-apa, dikhawatirkan nanti malah terjadi fitnah. Kalau untuk calon besan boleh, Ustaz. Misalnya kita punya anak, mau misalnya ingin ingin silaturahmi setelah menikahkan, Ustaz ya. Sebelumnya kita mencari tahu ini besannya karakter seperti apa. Lain itu. Kalau itu lain. Jadi misalnya Abu Fathia punya anak, ya, kemudian ada seorang pemuda gitu ya datang kepada Abu Fathia melamar putrinya, melamar putri Abu Fathia. Abu Fathia serak dengan si Ikhwan ini, tapi belum tahu biasanya kayak apa. Karena saya tidak mau hanya Ikhwannya yang bagus. Kalau biasanya atau kalau orang tuanya atau calon biasanya nggak bagus, nggak enak. Jadi harus bagus dua-duanya. Sehingga sudah satu sisi Ikhwan oke, tinggal satu sisi lagi. Calon biasanya gimana? Kemudian nanya untuk kemaslahatan, karena antum mempersyaratkan dua hal, ikhwannya bagus dan orang tuanya bagus, baru mau. Gak mau cuma satu toh, ikhwannya bagus, orang tuanya gak bagus, antum gak mau, maka ya silahkan, gak ada masalah, berarti kan maslahat. Tapi kalau misalnya Abu Fathia seorang juru dakwah gitu, gak apa-apa calon besan gak bagus, yang penting kan ikhwannya. Terus gimana besannya kalau jadi nanti saya dakwahin, kalau mau silakan. Semangat sekali. Nah, baik jazakallahu khairan katsir, Ustaz.